Jumpa lagi bersama Cocot Bidal ya Mok. Kita akan menceritakan alur cerita baru tentang seseorang murid senior dari Akademi Bela Diri Pedesaan yang kembali sebagai yang terbaik di dunia. Dan ia pun terseret ke dalam perang politik yang brutal. Setelah perang berdarah berakhir, tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup selama 5 tahun. Saat baru saja kembali ke kampung halamannya, dia menemukan Akademi Seni Bela Diri Dragon Tiger dianiaya dan dihancurkan oleh geng kelas 3. Dia pikir dia bisa hidup damai dengan sesama anggota setelah memenangkan perang. Tapi setelah keadaan menyedihkan dari tuanya dan sesama murid, dia dipenuhi dengan kemarahan dan rasa bersalah. Bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja bawa sumpit makan mie di seruput dan cerat-cerit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan sepasang tangan yang gemetar di sana dan seseorang pun berkata, saudara senior, tidak bisakah kau membatalkannya? Dan seseorang pun menjawab, apa yang kau bicarakan Taiho? Ternyata itu adalah MC kita, Yuk Musang. Lalu di sana Taiho pun berkata, ku dengar aliansi Murim memanggilmu kakak. Kakak Taryong bilang padaku kalau kau akan pergi berperang. Bukankah orang akan mati jika berperang? Sambil bocil itu pun ketakutan. Di sana Musang pun terkejut, lalu ia pun berkata, haha Taiho, kita telah tumbuh dewasa sampai-sampai mengkhawatirkan saudaranya. Jangan khawatir, mereka tidak akan mengirim orang desa sepertiku untuk tugas yang penting. Mereka mungkin akan menugaskanku sebagai penjaga gerbang atau semacamnya. Jika itu masihlah membuatmu khawatir, ayo kita buat janji. Aku berjanji akan kembali dengan selamat. Jadi kau harus berani dan tunggu kepulanganku. Sambil Taiho di sana pun hanya terbengong, lalu ia pun tersenyum berkata, iya akan kulakukan saudara senior. Dan mereka pun berjanji menggunakan jari kelingking. Di sana Taiho pun berkata, tolong pastikan untuk pulang dengan selamat. Lalu Musang pun menjawab, ya aku berjanji. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan seseorang yang berlumuran darah dan ia pun berkata, Taiho, maafkan aku. Ternyata itu adalah Yuk Musang yang sedang bertarung. Di sana ia pun berkata, kelihatannya aku tidak akan bisa pulang. Sambil terlihat beberapa mayat tergeletak dan seseorang yang berdiri di hadapannya. Lalu seseorang di depannya itu pun berkata, sekitar 30 tahun yang lalu, saat aku memutuskan untuk membasmi Shaolin Fujian Utara, dan seperti apa yang kukatakan, aku tidak meninggalkan satupun genteng yang tersisa di sana. Sambil terlihat mayat-mayat itu yang bergeletak, dan orang itu pun berkata lagi, seolah-olah memang tidak ada apapun dari semenjak awal. Itulah dimana aku menemukan benda ini. Sambil ia memegang sebuah kubus di sana, lalu ia pun berkata lagi, dan aku masih tidak bisa memahaminya. Sambil terlihat Musang di sana yang terluka parah dan ia pun ngos-ngosan. Lalu orang itu pun berkata lagi, bagaimana bisa kotak belaka bisa menahan serangan terkuat dari Bloody Wave-ku tanpa lecet sedikit pun. Sejak saat itu, kotak tak terhancurkan ini yang tidak dapat dibuka ini menjadi benda yang menarik perhatianku. Dan tak kusangka orang sepertimu akan bisa membuatku terkejut lagi. Ternyata seseorang tua itu adalah tetua dari Demon Union Tiran Blood Palm Emperor. Sambil terlihat Musang di sana yang terluka kesakitan dan ia pun bergumam, tekanan ki macam apa ini? Tapi tiba-tiba orang tua itu pun langsung menyerang ke arah Musang hingga Musang di sana pun kesakitan bergumam, apa? Telekinesis dari jarak sejauh ini? By the way, telekinesis adalah kemampuan memanipulasi objek fisik hanya dengan pikiran semata ya Mo. Sambil terlihat Musang itu yang terangkat menggunakan telekinesis Pak Tua itu, dan di sana Pak Tua pun berkata, meskipun aku telah mendapat pengetahuan itu jauh berbeda dari skill tertinggi, dan meskipun aku tidak serius, kau masih bisa bertahan setelah menerima seranganku. Sambil terlihat kobaran aura membara dari Pak Tua itu, dan di sana Pak Tua pun berkata lagi, tidak kusangka aku akan menemukan celah dalam seranganku. Sungguh bakat yang tidak dapat dipercaya. Aku akan langsung ke intinya. Jadilah milikku. Sambil ia menyerang lagi ke arah Musang itu, dan di sana Musang pun ketakutan berkata, apa yang mau kau lakukan? Sambil terlihat tangan Pak Tua itu yang meremas, dan ternyata Musang di sana pun langsung kesakitan hingga
tubuh dan tulangnya pun remuk di sana. Lalu kita diperlihatkan kakinya juga yang remuk. Lalu Pak tua itu pun berkata, kau akan bisa menikmati banyak hal jika bergabung denganku, tapi kau akan kubunuh jika menolaknya. Sambil terlihat musang di sana yang kesakitan. Lalu Pak tua pun berkata lagi, aku tidak punya banyak waktu, jadi cepatlah pilih. Sambil musang di sana pun hanya terdiam. Lalu ia pun berkata, Master. Dan Pak tua itu pun memandanginya dengan bertanya-tanya. Lalu musang pun berkata lagi, aku tidak akan pernah mengkhianati masterku, bunuh saja aku. Sambil terlihat Pak tua itu yang hanya tersenyum, dan ia pun menyerang lagi ke arah musang itu dengan sangat dahsyat. Di sana musang pun kesakitan. Lalu kita diperlihatkan tangan Pak tua itu yang bergerak memutar. Di sana ternyata musang pun terjatuh. Lalu Pak tua pun berkata, sungguh ini bukan hanya bakat bela dirimu, aku juga suka dengan sifatmu. Sambil ia memandangi musang yang kesakitan di sana. Lalu Pak tua itu pun berkata lagi, tapi bagaimanapun. Sambil ia melompat dengan sangat cepat, ternyata ia pun menyerang musang lagi di bagian dada hingga tembus ke belakang, membuat musang di sana pun hanya terdiam melotot. Kita diperlihatkan tangan dari Pak tua itu yang menembus dada hingga ke belakang punggung dari musang itu, dan di sana musang pun terjatuh dan tak berdaya tepar di sana. Lalu kita diperlihatkan kotakan itu yang terkena muncratan dari darah musang. Di sana Pak tua itu pun berkata, aku sungguh benci penolakan. Kau bisa merasa terhormat, aku membunuhmu dengan tanganku sendiri. Sambil terlihat musang di sana yang hanya terdiam, dan ia pun bergumam, tidak kusangka aku akan mati dengan menyedihkan. Taiho, maafkan aku. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan tubuh musang dari kejauhan yang tertidur, dan di sana ia yang tidak mempunyai luka sedikit pun. Lalu ia pun terbangun dan ia pun berkata, apa yang terjadi? Di mana aku? Sambil ia terlihat sendirian di tempat itu. Lalu ia pun memandangi tubuhnya, dan di sana ia pun berkata, tubuhku, aku yakin aku terluka parah. Tapi tiba-tiba ia pun terkejut karena mendengar seseorang berkata, yang ditakdirkan karena kau terpilih untuk diberkati. Sambil terlihat musang di sana yang menoleh ke belakang. Lalu suara itu pun berkata lagi, aku akan memberimu semua yang kumiliki. Dan musang pun berkata, siapa kau? Sambil ia ketakutan menoleh ke belakang. Lalu kita dibawa di saat sekarang terdapat kotakan yang terkena muncratan dari darah Hyuk musang. Di sana kotak itu pun langsung bersinar. Lalu Pak tua pun berkata, apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba bercahaya? Sambil kotakan itu melayang dari tangannya. Lalu tiba-tiba tubuh Hyuk musang itu pun melayang di hadapan Pak tua dengan aliran aura dari kotakan itu. Dan Pak tua pun berkata, mungkinkah? Sambil ia menangkap kotakan itu yang melayang tadi. Lalu Pak tua pun berkata, ada apa ini? Sambil kotakan itu pun mengarah ke arah tubuh dari Hyuk musang itu. Dan di sana Pak tua pun berkata, tidak, aku mencoba yang terbaik semenjak aku mendapatkannya. Tapi tidak kusangka seseorang sepertimu akan bisa melakukannya. Kalau begitu akan kuhancurkan saja kau sepenuhnya. Sambil terlihat kotakan itu yang tersedot ke dalam tubuh Hyuk musang itu. Dan di sana ternyata Pak tua itu pun masih menahan kotakan itu. Dan ia pun berkata, apa yang terjadi? Sambil ia pun tersedot ke dalam tubuh Hyuk musang itu. Sambil kita diperlihatkan ledakan besar di area peperangan itu hingga membuat bola yang sangat besar bercahaya. Dan peperangan tadi itu adalah perang Great Raktos Evil, yaitu adalah pertarungan sengit yang semakin memanas seiring perjalanannya waktu. Sambil kita diperlihatkan beberapa pendekar besar di sana. Lalu seseorang pun berkata lagi, selama perang terjadi banyak tumpukan mayat dan lautan berdarah. Tapi tiba-tiba sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sambil terlihat sebuah tangan di sana, dan ternyata itu adalah Pak tua tadi yang mati. Dan seseorang pun bercerita lagi, ketua dari aliansi demonik Kaisar Tyrant Blood Palm terbunuh. Keraguan menyebar di seluruh Murim, tapi identitas pembunuh misterius itu tidak bisa terungkap.
Demon Union hancur berantakan saat aliansi Muri menyatakan perang telah berakhir. Lalu beberapa saat kemudian, tepatnya 2 tahun setelah peperangan berakhir, kita diperlihatkan daerah Yangzhou provinsi Gansu yang damai. Lalu kita diperlihatkan Akademi Dragon Tiger Material. Di sana terdapat seseorang yang kesakitan terluka. Dan kita diperlihatkan seseorang pemuda yang disekap oleh orang dari belakang. Dan ia pun berkata, "Senior." Ternyata itu adalah Jung Taiho, murid kelima dari Dragon Tiger Material, putra kedua ketua Akademi Jung Gi-won. Lalu seseorang yang terjatuh terluka itu didekati oleh penjahat sambil berkata, "Benar-benar kau tidak mau mendengarkan saat aku bicara denganmu baik-baik ya?" Dan itu adalah Dongguk Myeong, faksi Half Ghost, ketua kelompok rentenir. Dan ia pun berkata lagi, "Sudah lewat dari tenggat waktunya, tapi kau masih belum membayarnya." Sambil terlihat seseorang yang luka bonyok itu, dan ia adalah Kang Wah Yeong, murid kedua Akademi Dragon Tiger Material. Dan ia pun berkata, "Kami hanya meminjam 5 batang emas, kami sudah mengembalikan setidaknya 20 batang emas, jadi apalagi yang kau inginkan?" Lalu ketua rentenir itu pun berkata, Hoi tuan, itu namanya bunga. Jika kau merasa itu tidak adil, seharusnya kau membayarnya tepat waktu." Sambil ia dipandangi oleh beberapa teman dari rentenir itu, di sana Yeom gemetar bergumam, "Si bajingan ini, bahkan setelah mengambil semua uang operasional kami, mereka masih menagihnya. Meminjam uang dari mereka adalah penyebab utama dari semua ini. Tapi kami harus bisa melewati masa sulit master kita." Dan ia pun berkata, satu minggu lagi, tolong beri waktu 1 minggu lagi." Dan ia pun bergumam, "Memalukan sekali." Sambil terlihat rentenir itu yang memandanginya. Dan ia pun berkata, 1 minggu, bawa pria itu kemari dan letakkan dia di lantai." Sambil ia menunjuk ke arah Taiho yang dipegangi orang itu. Dan di sana kita diperlihatkan Taiho yang berkata, "Senior, tolong." Lalu Kang Wo pun berkata, "Apa yang kalian lakukan, sialan? Hentikan sekarang." Dan jebrot, tiba-tiba mukanya pun ditonjok oleh seseorang. Dan ternyata itu adalah ketua dari rentenir. Dan ia pun berkata, "Ini tidak adil. Kau pikir kau bisa mendapatkan kelonggaran 1 minggu lagi hanya dengan meminta ya?" Sambil Kang Wo itu pun kesakitan. Dan di sana ketua itu pun berkata lagi, "Apa kau sudah melakukannya?" Sambil Taiho ditengkurapkan oleh seseorang yang memeganginya itu. Dan ketua rentenir itu pun berkata, "Bagus, akan aku turuti apa yang kau inginkan, tapi tidak gratis. Aku akan memotong 1 lengannya." Sambil terlihat Taiho di sana yang shock karena mendengar tangannya akan dipotong. Lalu kita diperlihatkan Kang Wokyok di sana yang hanya terdiam. Lalu ia pun berkata, "Tunggu, aku salah. Aku akan mengembalikannya lebih cepat. 3 hari, tidak 2 hari, tidak. Aku akan mendapatkan uangnya tengah malam nanti, tuan." Sambil ia memohon kepada ketua rentenir itu. Dan di sana ia pun langsung ditendang oleh ketua rentenir itu sambil berkata, "Menjijikan sekali." Dan Kang Wokyong di sana pun kesakitan berkata, "Kalau begitu potong lenganku saja. Aku mohon lepaskan dia." Lalu ketua rentenir itu pun menjawab, "Tidak, kau harus mendapatkan uangnya. Oi, pastikan kau memotongnya dengan rapi." Dan anak buahnya pun menjawab, "Baik, akan kurapikan dia." Sambil ia akan ancang-ancang memotong. Dan orang itu pun berkata, "Jangan bergerak. Kepalamu mungkin yang akan terpotong jika kau bergerak." Sambil terlihat Taiho di sana yang ketakutan. Dan ia pun berkata, Tunggu." Dan Kang Wokyong di sana yang histeris ketakutan juga. Dan kita diperlihatkan tebasan itu yang sangat cepat hingga membuat Kang Wokyong di sana pun histeris. Lalu kita diperlihatkan Taiho yang menangis di sana berkata, "Kakak senior, tolong aku." Sambil kita diperlihatkan orang yang menebas itu dengan tersenyum psikopat. Lalu Taiho di sana pun ketakutan bergumam, "Saat keadaan seperti ini, andai saja kakak senior masih hidup." Sambil terlihat Kang Wokyong di sana yang menangis juga. Dan ia pun bergumam, "Kakak senior." Tapi tiba-tiba terlihat sebuah batu yang mengarah ke arah sesuatu. Ternyata batu itu pun menancap di pedang orang yang akan memotong tangan dari Taiho itu, hingga pedang itu pun retak dan hancur di sana. Lalu kita diperlihatkan
pedang itu yang terpental hingga membuat mereka semua pun terbengong. Sambil terlihat Kang Wok-yeon di sana terkejut dan ketua rentenir yang menoleh. Lalu anak buahnya pun berkata, "Siapa di sana?" Sambil mereka pun menoleh ke arah belakang dan seseorang yang berjalan berkata, "Meskipun aku sudah pergi cukup lama, di daerah kecil yang jauh ini ternyata masih ada yang menanyakan siapa diriku ya." Sambil terlihat Kang Wok-yeon di sana yang terkejut dan ia pun bergumam, "Suara ini jangan-jangan..." Ternyata itu adalah Yuk Musang yang menyelamatkan mereka dan Yuk Musang pun berkata, "Oi, kalian yang di sana, aku kakak senior mereka." Sambil terlihat Kang Wok-yeon di sana yang tersenyum berkata, "Kakak senior." Dan Taeho yang tersenyum juga berkata, "Apa itu benar-benar kau, kakak?" Lalu di sisi ketua rentenir, ia pun berkata, "Apa ada seseorang sepertinya di sini?" Dan temannya pun menjawab, 7 tahun lalu saat perang Great Rectus Evil, seseorang murid tertua menghilang. Menurut rumor yang ada, dia seharusnya sudah mati saat bertarung dengan aliansi Murim, tapi sepertinya dia selamat. Apa dia gila? Sambil Yuk Musang itu pun mendekat ke arah mereka. Lalu ketua dari rentenir itu pun berkata, "Apa kalau begitu dia hanya..." Tapi tiba-tiba ia pun terkejut dan ia pun bergumam, "Dia menghilang meskipun aku terus melihatnya." Dan kita diperlihatkan Musang di sana yang berkata, "Maafkan aku, Taeho." Ternyata Musang pun sudah berada di hadapan Taeho. Di sana ia pun berkata, "Sepertinya aku kembali terlambat." Sambil terlihat mereka semua yang terbengong akan kecepatan dari Musang itu. Dan ketua rentenir itu pun menoleh bergumam, "Apa? Kapan dia secepat itu?" Dan Musang pun berkata lagi, "Apa kau terluka?" Dan Taeho pun menjawab, Tidak kakak." Sambil terlihat Kang Wok-yeon di sana yang menunjuk mukanya dan berkata, "Kakak senior, aku yang terluka." Lalu kita diperlihatkan ketua rentenir di sana yang ketakutan bergumam, "Master bela diri itu tidak mungkin. Bahkan jika dia bersekutu dengan aliansi Murim, dia hanya seorang murid dari Akademi Bela Diri Pinggiran Kota." Dan ia pun berkata, Bajingan ini beraninya kau menggunakan cara licik ya." Lalu ia pun bergumam lagi, "Sekuat apapun dia pasti akan kalah melawan kita semua." Dan di sana Musang pun berkata, "Sudah membuat kekacauan di Akademi Seni Bela Diri Suci ini, masih berani menyakiti murid termuda kesayangan akademi ini." Sambil terlihat aura membara dari matanya itu. Lalu di sisi Kang Wok-yeon di sana ia pun berkata, "Kakak senior, bukan murid termuda yang terluka, tapi aku murid kedua." Sambil kita diperlihatkan Musang yang berdiri mengeluarkan aura membara dan ia pun berkata, "Jangan harap kalian bisa keluar dari sini dengan mudah." Dan mereka semua pun ketakutan. Sambil terlihat lagi ketua rentenir itu yang berkeringat dingin dan ia pun bergumam, "Aura membunuh ini. Kenapa kalian diam saja? Tangkap dia!" Sambil mereka semua pun menyerang ke arah Musang itu. Dan di sana kita diperlihatkan Yuk Musang yang akan ditebas oleh 4 orang di depannya itu. Dan Yuk Musang pun hanya terdiam akan itu. Dan kita diperlihatkan Kang Wok-yeon di sana bersama Taeho yang histeris berkata, "Kakak senior, awas!" Tapi tiba-tiba keempat pedang itu pun bertabrakan hingga menyentuh tanah di bawahnya. Ternyata Yuk Musang pun sudah berada di belakang mereka. Sambil mereka pun hanya terbengong. Sambil terlihat Yuk Musang yang berjalan menjauh dari mereka. Dan tiba-tiba kepala mereka pun langsung bonyok akibat pukulan dari Yuk Musang yang sangat cepat tadi, hingga membuat keempat orang itu pun mukanya langsung bonyok dan tepar di sana. Lalu ketua rentenir itu pun histeris berkata, "Apa-apaan ini?" Dan kita diperlihatkan Kang Wok-yeon bersama Taeho yang terkejut juga akan kejadian itu. Dan ketua rentenir pun memandangi anak buahnya yang terjatuh. Lalu ia pun bergumam, "Tidak mungkin." Sambil terlihat Yuk Musang yang berjalan menjauh dari orang-orang yang terjatuh itu. Tapi tiba-tiba terdapat sebuah gerakan yang sangat cepat yang mengarah ke arah hadapan seseorang, dan seseorang itu pun gemetar. Ternyata itu adalah ketua dari rentenir yang didatangi oleh Yuk Musang dengan sangat cepat. Di sana ia pun ketakutan. Yuk Musang berkata, "Aku bisa membunuhmu sekarang juga, tapi aku tidak ingin membunuh siapapun di tempat yang suci ini."
Sambil terlihat anak buah dari ketua rentenir itu yang sudah bonyok terkapar di sana. Lalu Hyuk pun berkata lagi, jadi untuk sekarang aku akan melepaskanmu. Sambil kita diperlihatkan Kang Mok Yeong bersama Taeho yang hanya terbengong, dan mereka pun bergumam, apa dia selalu sekuat ini? Lalu Hyuk Musang pun berkata lagi, tapi itu tidak gratis. Sambil terlihat sebuah gerakan dari tangannya, dan ia pun berkata lagi, aku akan memotong satu lenganmu, cerot. Dan tangan ketua dari rentenir itu ditebas menggunakan tangan kosong oleh Hyuk Musang dengan sangat cepat, hingga membuat orang itu pun kesakitan dan terjatuh di sana, hingga terdengar teriakan kesakitan dari ketua rentenir itu dari kejauhan. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan pedang patah yang tercancap di dinding, dan di sana kita diperlihatkan beberapa darah yang berceceran di lantai. Lalu di sana Taeho pun matanya pun dipegang oleh seseorang sambil melotot. Ternyata itu adalah Hyuk Musang. Sambil Hyuk Musang itu pun menggeleng-gelengkan kepala dari Taeho itu. Lalu dari belakang Kang Wok Yeon pun berkata, permisi kakak senior. Tapi tiba-tiba Hyuk Musang pun berkata, kakak kedua. Dan di sana Kang Wok Yeon pun berkata, ya iya pak. Lalu Hyuk Musang pun menoleh tersenyum berkata, syukurlah murid kedua kita tidak terluka parah. Sambil kita diperlihatkan Kang Wok Yeon di sana yang terdiam, dan ia pun bergumam, kakak senior, aku yang terluka. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan tangan yang diperiksa denyut nadinya, dan ternyata itu adalah Musang yang memeriksa tangan dari gurunya. Dan di sana ia pun terkejut bergumam, luka dalam. Aku yakin orang yang melukai master adalah warrior tingkat 1. By the way, level bela diri pada pendekar pada umumnya yaitu tingkat 3, tingkat 2, tingkat 1, dan puncak atau zenith ya mo. Dan itu adalah gurunya yang bernama Jung Ki-won, kepala Akademi Bela Diri Dragon Tiger. Lalu Musang pun bergumam lagi, siapa sih yang berani melakukan ini kepada master? Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di siang hari di Akademi Seni Bela Diri Dragon Tiger, dan seseorang yang menutup pintu, dan ternyata itu adalah Musang. Di sana ia pun terkejut karena mendengar seseorang yang berkata, senior pertama, kau sungguh kembali hidup-hidup. Ternyata itu adalah adik juniornya, yaitu Yang Seokjin, murid ketiga Akademi Bela Diri Dragon Tiger. By the way, murid di sini dibagi menjadi murid 1, murid 2, murid 3, dan seterusnya ya mo. Sambil terlihat Seokjin di sana yang berlari, dan ia pun merangkul Musang sambil berkata, kenapa lama banget kakak, aku rindu padamu. Sambil ia menangis di sana. Lalu Musang pun berkata, dasar bodoh, harusnya kau tertawa melihat aku pulang, kenapa kau malah menangis? Tapi tiba-tiba Musang di sana pun mengingat-ingat sesuatu. Lalu ia pun bertanya, omong-omong, di mana murid 4? Kenapa aku tidak melihatnya? Sambil mereka semua pun gemetar. Sambil terlihat Seokjin di sana yang gemetar, dan ia pun berkata, sebenarnya. Lalu Musang pun menatap tajam ke arahnya sambil berkata, kenapa kau jadi begitu gugup? Jung Taeho, kau kan adiknya Taeryung. Kenapa kau tidak bilang padaku? Sambil terlihat Taeho di sana yang terkejut, dan ia pun berkata, apa? Kau bertanya pada aku kakak? Sebenarnya Taeryung bekerja sebagai pengawal untuk mencari uang untuk pengobatan ayahnya, tapi sudah 6 bulan aku tidak mendapat kabar darinya. Sambil mereka semua pun bersedih. Lalu Taeho pun berkata lagi, kami sudah mengirim orang untuk mencari keberadaannya, tapi hasilnya nihil kakak. Sambil terlihat Musang di sana yang hanya terdiam. Lalu ia pun berkata, sudah 7 tahun aku tidak pulang. Dan sekarang ada sekelompok bajingan yang berani cari masalah dengan akademi. Selain itu, master sakit karena luka dalam. Dan bahkan murid 4 pun menghilang. Katakan apa saja yang sudah terjadi selama aku pergi. Sambil terlihat mereka semua yang ketakutan, dan ia pun bergumam, senior kita marah. Lalu mereka pun bercerita, 3 tahun yang lalu ada sesosok orang tak dikenal yang mengunjungi akademi. Kami belum pernah melihatnya, tapi dia terus-terusan meminta master untuk melakukan duel. Tapi master pun menolaknya dengan halus. Setelah itu dia pergi ke gerbang utara lalu menyerang murid-murid yang ada di sana.
Dan ternyata akademi kami bukan satu-satunya target kekejian bajingan itu. Kepala Akademi Bela Diri Five Dragon tewas, sedangkan Kepala Akademi Bela Diri Gangsu lumpuh dan terpaksa menutup akademinya. Satu persatu Akademi Bela Diri mulai tumbang. Akibatnya Kabupaten Yangzhou kini menjadi sarang para kriminal. Dan seperti yang sudah bisa ditebak, mereka pun mulai ikut campur dalam bisnis yang akademi jalankan. Di samping itu, karena kami perlu obat mengobati master, kami terpaksa berhutang. Sambil terlihat mereka semua yang gugup. Dan Taiho di sana pun berkata, tapi tempat kami meminjam uang adalah faksi Half Ghost. Sambil terlihat Musang itu yang terdiam dan berpikir, dan ketiga juniornya yang hanya terdiam juga. Lalu Musang di sana pun bergumam, ada yang mencurigakan. Seorang gelandangan menyerang Akademi Bela Diri faksi ortodok dengan berpura-pura meminta duel. Dan tepat setelah itu, para kriminal yang memiliki sokongan dari faksi non-ortodok mulai bergerak tak terkendali. Dan salah satunya merekalah peminjam uang kami. Kalau begitu hanya ada satu hal yang dikejar para kriminal itu. Lalu Musang di sana pun berkata, mereka ingin menguasai Kabupaten Yangzhou. Semuanya bersiaplah. Dan mereka semua pun terdiam, terbengung lalu berkata, Apa maksudmu kakak? Sambil Musang pun bergumam lagi, aku tidak peduli, faksi non-ortodok ingin meluaskan pengaruh mereka. Karena sekarang beraninya mereka macam-macam dengan Akademi Bela Diri Dragon Tiger. Lalu ia pun berkata, kami akan mencincang para bajingan itu menjadi bubur. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan markas faksi Half Ghost dan seseorang yang berteriak, hei bajingan tidak berguna, aku menyuruhmu untuk mengambil uang mereka, tapi kau malah kehilangan tanganmu. Ternyata itu adalah ketua bandit yang kehilangan tangannya akibat Musang, dan seseorang yang duduk itu bernama Ban Gui, kepala Half Ghost. Lalu ia pun berkata lagi, anggota Half Ghost dikalahkan, apa kata dunia? Lalu di sisi ketua bandit, ia pun menjawab, maafkan aku ketua. Lalu Ban Gui pun berkata lagi, jadi siapa orangnya? Beraninya dia cari gara-gara. Lalu ketua bandit itu pun berkata, dia bilang dia adalah murid pertama Akademi Bela Diri Dragon Tiger tuan. Sambil terlihat Ban Gui di sana yang marah sambil berkata, apa? Mereka bukan sekte, tapi kau kalah cuma karena akademi rendahan. Lalu ia pun mengingat-ingat sesuatu sambil bergumam, sebentar, Akademi Bela Diri Dragon Tiger, di mana ya aku pernah mendengar nama itu? Biar ku ingat-ingat, aku mendapat perasaan buruk karena rasanya nama itu tidak boleh dilupakan. Aku ingat jelas pernah mendengar nama itu. Sambil ia pun masih mengingat-ingat, dan ia pun bergumam lagi, sebuah akademi bela diri yang ditinggali oleh seseorang yang menghabiskan hidupnya seorang diri di lembah belakang. Lalu ia pun berkata, Dragon Tiger, Dragon Tiger. Sambil ia berpikir-pikir keras di sana, lalu ia pun terkejut dan melotot matanya karena membayangkan Musang yang sangat beringas membawa pedangnya sedang dibacok dari belakang hingga ia tidak apa-apa. Lalu di sana Ban Gui pun berkata, jangan bilang. Tapi tiba-tiba dari pintu sana terdapat sebuah ledakan hingga membuat mereka semua pun terkejut. Sambil terlihat seseorang di sana yang berjalan, dan seseorang dari mereka pun berkata, hei siapa kau? Ternyata itu adalah Musang, dan ia pun berkata, jadi tadinya aku penasaran siapa Ban Gui itu. Ternyata si wajah setengah jelek, si Ban Chow ya. Sambil terlihat Ban Hui di sana yang terkejut, dan ia pun berkata, yuk Musang. Sambil kita diperlihatkan para junior dari belakang Huyuk Musang itu yang ketakutan. Lalu Musang di sana pun berkata, Ban Chow, apa kau lupa janjimu 10 tahun yang lalu? Sambil terlihat mereka semua yang kebingungan, dan mereka pun bergumam, mereka saling mengenal. Senior, ada apa denganmu? Lalu tiba-tiba Musang pun mengacungkan pedang kayunya, dan ia pun berkata, jika kau menginjakan kakimu di Kabupaten Yangzhou lagi, aku akan memotong titikmu. Sambil terlihat Ban Chow di sana yang ketakutan hingga ia pun menyembunyikan titiknya. Lalu seseorang di sana pun berkata, dasar bajingan, kau pikir siapa kau? Kau cari mati ya? Sambil mereka pun akan menyerang ke arah Musang. Lalu Musang pun berkata, saudara, kalian cukup menonton saja. Sambil terlihat para juniornya dari belakang yang bertanya-tanya. Lalu Musang pun berkata lagi pula menonton adalah cara yang bagus untuk belajar.
Dan ternyata mereka semua pun menyerang ke arah Musang dengan sangat serentak. Lalu dari sisi junior, ia pun berkata, "Senior pertama, menghindar!" Tapi tiba-tiba terdapat sebuah serangan yang mengarah ke arah selakangan orang itu. Dan ketiga junior itu pun terkejut hingga mereka semua pun terbengong. Ternyata para bandit itu pun diserang di bagian titiknya hingga membuat mereka pun kesakitan tak berdaya akibat tebasan dari Musang yang sangat cepat. Dan di sana kita diperlihatkan ketiga junior itu yang ketakutan melihat aksi dari Musang itu. Dan di sana mereka pun bergumam, "Senior pertama, kami tidak sanggup melihatnya lebih lama lagi." Dan ia pun berkata, "Aku tahu mereka lawan kami, tapi kami merasa kasihan saat melihatnya. Dia kejam sekali." Sambil kita diperlihatkan beberapa orang yang terjatuh karena titiknya pun dipotong oleh Musang. Lalu kita diperlihatkan ketua dari bandit itu yang ketakutan gemetar dan ia pun bergumam, "Aku beruntung dia cuma memotong tanganku. Kalau diditku, aku mungkin tidak akan bisa kikuk-kikuk." Sambil ia melihat ke arah pedang kayu dari Musang itu. Dan Musang pun berkata, "Sekarang siapa Kasim selanjutnya?" By the way, Kasim adalah pelayan kerajaan yang dipotong diditnya ya Mo. Di sana mereka semua pun ketakutan melihat ke arah Musang sambil bergumam, dia menyeramkan." Sambil kita diperlihatkan Ban Gui yang ketakutan gemetar. Lalu ia pun berkata, Semuanya mundur. Dasar sampah, tidak kusangka aku harus sampai turun tangan untuk melawanmu, Yuk Musang. Rupanya selama kita tidak saling bertemu, kau jadi bertambah kuat ya." Sambil ia meremas jari-jarinya itu. Dan seseorang anak buahnya pun berkata, "Maafkan aku kepala, aku tidak bisa melawannya." Dan Ban Gui pun berkata, "Sudah kuduga kau layak jadi musuh bebuyutanku. Tapi kau tahu, aku sama sekali tidak bisa berhenti memikirkan kejadian yang memalukan 10 tahun lalu." Sambil terlihat Yuk Musang bersama juniornya yang hanya terdiam. Lalu Ban Gui pun mendekat berkata, "Atas penghinaan dan rasa takut yang kau berikan saat itu, dan semua kesakitan itu." Sambil ia menatap ke arah Musang. Lalu kita diperlihatkan Ban Gui dengan wajah menyeramkan menatap ke arah Musang. Di sana para junior pun hanya terdiam dan mereka pun ketakutan. Sambil kita diperlihatkan anggota dari Ban Gui itu yang tertawa karena bosnya akan menyerang ke arah Musang. Dan kita diperlihatkan tangan Ban Gui di sana yang mengepal dan ia pun berkata, "Karena itulah hari ini." Tapi tiba-tiba ia pun bersujud di sana dan ia pun berkata, "Aku ingin minta maaf atas segalanya." Sambil ia bersujud di hadapan Musang itu. Dan kita diperlihatkan junior dari Musang itu yang terbengong melihat kejadian itu. Lalu kita diperlihatkan beberapa anak buah dari Ban Gui yang berkeringat dingin memandangi itu. Dan di sana Ban Gui pun berkata lagi, "Kumohon jangan jadikan aku seorang Kasim." Lalu di sisi Musang ia pun berkata, "Tadinya aku ingin menghajarmu dan membuatmu jadi Kasim sebelum kau mati." Sambil terlihat Ban Gui yang ketakutan melotot berkeringat dingin. Dan di sana Musang pun berkata lagi, "Tapi melihat kau berlutut di hadapan bawahanmu sendiri membuat hatiku luluh." Sambil ia menjatuhkan pedang kayunya itu. Dan Musang pun berkata lagi, "Baiklah, aku akan memberimu kesempatan." Dan di sana Ban Gui pun senang berkata, Sungguh terima kasih." Tapi Musang di sana pun berkata, "Akan kuberi kau dua pilihan. Kau ingin dihajar atau kau ingin jadi Kasim?" Sambil terlihat Ban Gui di sana yang ketakutan. Lalu Ban Gui pun berkata, "Pukul saja." Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan surat yang dijatuhkan di lantai. Dan kita diperlihatkan juga Ban Gui yang bonyok. Dan ia pun berkata, "Apa ini? Aku tidak bisa melihat." Lalu Musang di sana pun berkata, "Pernyataan ini menyatakan bahwa kamu akan mengembalikan 150 batang emas yang kau ambil secara licik dari kami." Sambil kita diperlihatkan Ban Gui di sana yang bonyok dan ia pun berkata, "Apa? 150 batang emas? Kami hanya mengambil 20 batang. Jadi apa-apaan ini?" Tapi tiba-tiba ia pun dipukul oleh Musang lagi di bagian kepalanya.
hingga hidungnya pun keluar darah. Dan di sana Musang pun berkata, mengingat bagaimana kau terus menghina murid perguruan kami, haruskah aku naikkan ke 300? Hei, kau harusnya berterima kasih padaku karena menawarkan pengakuan. Sambil ia memukul-mukul kepala dari Ban Kui itu dengan menggunakan pedang kayu. Sambil kita diperlihatkan kepala dari Ban Kui itu yang memerah, dan ia pun berkata, terima kasih. Dan di sana Musang pun pergi berkata, terima kasih untuk apa? Aku belum melakukan apapun. Sambil terlihat Ban Kui di sana terbengong, dan ia pun berkata, apa Tuan? Sorry Mok. Lalu ia pun menoleh dengan muka yang sangat konyol. Saat Musang pun menoleh ke arahnya, lalu Musang pun berkata, apa yang kamu lakukan? Sambil terlihat Ban Kui di sana bergumam, berdebah gila ini. Lalu ia pun berkata, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Lalu Musang pun berkata, cepat ambil uangnya. Sambil terlihat wajah dari Ban Kui itu yang bonyok, dan ia pun berkata, sekarang aku perlu mengecek persediaan dulu. Dan di sana kita diperlihatkan tangan dari Musang itu yang akan mengarah ke arah sesuatu, dan ia pun mengepalkan ke depan muka dari Ban Kui itu sambil berkata, apa yang kau katakan barusan? Sambil kita diperlihatkan Ban Kui itu yang berkata, apa yang kau lakukan? Cepat ambil uangnya sekarang juga. Dan anak buahnya yang menjawab, baik bos. Sambil terdengar suara yang keras di sana. Lalu kita diperlihatkan Taihu yang tersenyum gembira, dan ia pun berkata, kau benar-benar luar biasa kakak. Sambil mereka pun berjalan, lalu Taihu pun berkata lagi, menghadapi 30 orang sendirian, itu sangat luar biasa. Lalu Musang pun menjawab, walau mereka menang jumlah, mereka bahkan bukan pejuang level 3, banyak yang lebih kuat di dunia murim. Di sana Taihu pun berkata lagi, meski begitu kau tetap luar biasa bagiku dan di mataku kakak. Sambil kita diperlihatkan Musang di sana yang melihat ke arah sesuatu, dan ia pun berkata, saudara Kang, kau terlihat buruk. Sambil ia melihat ke arah Kang Won Yeon, dan di sana Musang pun berkata lagi, apa yang kamu khawatirkan? Kang Won Yeon pun menjawab, itu. Sambil terlihat Musang yang bertanya-tanya melihat ke arahnya. Lalu Kang pun berkata, fraksi Half Ghost dilindungi oleh grup unorthodox kuat bernama Great 20 Gang. Sambil ia membayangkan di sana, lalu ia pun berkata lagi, aku takut akan ada konsekuensi untuk tindakan kita hari ini kakak. Lalu di sisi Musang, ia pun memalingkan wajahnya sambil berkata, jangan khawatir, aku punya rencana. Sambil terlihat Kang di sana berkata, wah senior hebat. Dan di sisi Taihu, ia pun berkata juga, kakak senior punya rencana. Lalu Musang pun berkata lagi, itu sederhana jika lawan yang mengancamku lebih kuat. Sambil mereka bertiga pun terbengong, lalu Musang pun berkata lagi, aku harus menjadi lebih kuat dari mereka. Lagi pula tinju kuat dapat menyelesaikan apapun. Sambil terlihat mereka bertiga yang ketakutan, dan ia pun berkata, apa yang kakak senior maksud? Lalu Kang di sana pun berkata, kakak senior, aku tahu kau kuat, tapi bagaimana kau akan menghadapi mereka sendirian saat mereka mungkin memiliki ratusan ahli bela diri? Lalu Musang di sana pun menoleh berkata, aku? Bukan, itu bukan tentang aku. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Kang di sana yang gemetar menahan sesuatu. Lalu di sisi Musang, ia pun berkata, lah mau sekuat apapun aku, jika mereka menyerang selagi aku pergi, maka perguruan ini akan tamat. Kau harus dapat mempertahankan perguruan kalian sendiri. Dengan kata lain, kau harus menjadi kuat. Kau harus tetap berlatih. Ternyata mereka pun disuruh mengangkat beban batu yang sangat besar hingga membuat mereka gemetar menahan batu yang sangat besar itu. Lalu Musang pun berkata lagi, untuk menjadi kuat, kau harus mendapatkan pengalaman melalui pertarungan. Sambil terlihat pedang kayu yang diarahkan ke arah sesuatu, ternyata itu adalah Kang yang dilatih. Di sana Musang pun berkata lagi, dengan pertarungan langsung kau akan meningkatkan kemampuanmu lebih cepat daripada hanya berlatih sendiri. Kau dapat mempelajari dan memahami penggunaan senjata dan menumbuhkan insting tempurmu.
Sambil terlihat Kang di sana yang dilatih dengan cara dihajar menggunakan pedang oleh Musang. Lalu Musang pun berkata lagi, jika kau tidak punya pengalaman, tubuhmu akan kaku saat bertarung dan berhenti bergerak. Pada akhirnya apa yang kau pelajari tidak akan berguna. Sambil Musang pun menebaskan pedangnya lagi berkata, dan hasilnya adalah ternyata ia pun mengarahkan pedangnya ke arah muka dari Kang itu hingga Kang di sana pun melotot, dan ternyata pedang kayu itu pun di samping kepala dari Kang hingga menembus dinding di sana. Lalu Musang pun berkata, kau pasti akan mati kalau lemah. Di sana Kang pun bergumam, pedang kayunya menembus tembok. Lalu Musang pun berkata, selanjutnya sambil kita diperlihatkan Tai Ho bersama Siok Jin yang kelelahan, dan ia pun berkata, bukannya ini terlalu cepat, bisakah kita istirahat dari pelatihan neraka ini? Kakak senior, tolong tunggu sebentar. Sambil mereka pun kelelahan. Tapi dengan tatapan tajam, Musang pun berkata, orang yang terlambat akan tambah satu ronde lagi. Sambil terlihat mereka berdua yang terkejut dan bergumam, apa? Sialan. Dan ia pun berlari dengan sangat cepat. Siok Jin pun berkata, aku akan jadi yang pertama. Lalu di sisi Tai Ho, ia pun berkata juga, tidak, itu aku akan mulai pertama. Sambil mereka pun ngos-ngosan di sana. Lalu beberapa saat kemudian di sore harinya kita diperlihatkan seseorang yang ngos-ngosan di Akademi Dragon Tiger. Lalu seseorang pun menaruh pedang kayunya sambil berkata, semuanya kalian telah bekerja sangat keras. Meski begitu, karena ini hari pertamaku, kupikir akan baik untuk memulai dengan latihan ringan. Mulai besok dan seterusnya aku akan mengawasi latihan kalian dengan serius. Jadi tolong istirahat yang cukup. Ternyata itu adalah Musang yang berbicara dengan 3 juniornya, dan kita diperlihatkan sebuah tangan yang bergetar di sana. Ternyata mereka semua pun tepar, dan Siok Jin di sana pun gemetar berkata, ringan? Apa ini ringan? Besok mulai serius kah? Selama latihan neraka ini, apa kau menyadari bahwa kakak senior telah menjadi sangat kuat? Lalu Tai Ho pun berkata, apa kakak senior kuat sejak awal? Di sana Kang pun menjawab, meski dikenal karena dia kuat di kota ini, dia yang dulu bukan apa-apa dibanding sekarang. Lalu ia pun membayangkan sambil bercerita, 10 tahun yang lalu ada masa di mana dia bertarung dan menang melawan 20 pendekar pedang sendirian. Tapi dia mengalami luka parah dan hampir mati. Lalu Siok Jin di sana pun berkata, itu jauh berbeda dari pertarungan sepihak hari ini. Dia memang cukup kuat. Dan Tai Ho pun berkata, tapi dia tidak berkeringat satu tetes pun hari ini, apalagi terluka. Lalu Kang pun berkata juga, dia benar-benar aneh. Apa dia mempelajari suatu teknik rahasia? Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan sebuah ruangan, dan di sana ternyata Musang sedang mengalirkan tenaga dalam kepada gurunya. Dan di sana Musang pun bergumam, aku tahu ini luka dalam miliknya tidak hanya dalam tapi juga bertahan lama, merusak organ dalam. Jika master melemah sedikit, dia akan langsung mati di tempat. Terima kasih karena ketulusan mereka, dia dapat bertahan sampai sekarang. Tapi dia sekarang telah mencapai batas. Sambil ia akan menotok ke arah tubuh gurunya itu, dan di sana ia pun bergumam lagi, dia harus segera dirawat tanpa perlu ditunda lagi. Sambil ia menotok dengan cepat punggung gurunya itu. Lalu kita diperlihatkan leher gurunya itu yang mengeluarkan banyak otot di sana. Lalu kita diperlihatkan juga Musang yang mengalirkan tenaga dalam ke arah gurunya, dan di sana gurunya pun muntah darah hingga berceceran di lantai. Lalu Musang pun bergumam, bagus, gumpalan darah sudah keluar dari tubuhnya. Perawatan yang sesungguhnya dimulai sekarang. Aliran tenaga dalam master telah rusak. Aku perlu waktu untuk memberikan ki milikku secara hati-hati. Sambil kita diperlihatkan aura yang menggumpal disalurkan ke arah tubuh guru dari Musang itu, dan di sana Musang pun bergumam lagi, oh tidak, ki milik master menolak terlalu kuat.
aku kehilangan kontrol. Dan ia pun berkata, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Lalu ia pun bergumam, kenapa tubuhnya tetap menolak, bukannya menerima ki milikku? Jika terus seperti ini, Master tidak dapat menahannya. Sambil kita diperlihatkan masternya di sana yang mengeluarkan darah dengan kesakitan. Lalu Musang pun bergumam lagi, tidak ada cara lain, akan lebih aman untuk menyelesaikannya secepat ini. Aku harus secara paksa menaklukkan ki miliknya dan membuka sumbatan aliran tenaga dalam miliknya. Sambil kita diperlihatkan aura membara dari tubuh Musang yang dialirkan ke tubuh gurunya itu. Di sana Musang pun bergumam lagi, membuka sumbatan aliran tenaga dalam miliknya. Semuanya sekaligus. Sambil kita diperlihatkan aura itu yang berkelap-kelip di sekitar sana. Lalu kita diperlihatkan di malam itu di Akademi Dragon Tiger, dan di sana kita diperlihatkan gurunya yang sudah tertidur. Lalu ia pun membuka matanya dan dari depannya terdapat Musang yang terbengong. Lalu Musang pun berkata, Master, kau bangun. Sambil terlihat masternya yang berkata, apa kau Musang? Oh, astaga, yuk Musang, apa itu kau? Sambil terlihat Musang di sana yang terdiam. Lalu ia pun bersujud berkata, salah Master, aku murid Yuk Musang, aku akhirnya kembali. Aku datang terlambat, jadi tolong marahi aku karena kemampuanku yang kurang. Sambil kita diperlihatkan tangan dari gurunya itu, dan ia pun berkata, kemari. Di sana Musang pun berjalan lambat dan ia pun menangis. Sambil tangan gurunya pun menyentuh wajah dari Musang itu, gurunya pun berkata, kau melakukannya dengan baik. Terima kasih telah kembali dengan selamat. Sambil terlihat Musang di sana yang menangis terharu-haru. Lalu Musang pun berkata, terima kasih banyak Master, terima kasih banyak. Sambil ia menangis di sana. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan sebuah gelas yang dihentakkan di meja dengan sangat keras sambil berkata, apa katamu? Dan itu adalah Miyuk Huban Greek 20 Gang, pemimpin aula luar. Di sana ia pun berkata, faksi Halgos dirampok. Kenapa perguruan seni bela diri Dragon Tiger masih berjalan? Sambil terlihat anak buahnya yang menunduk, dan ia pun berkata, kita tidak dapat berurusan langsung dengan mereka karena mereka berafiliasi dengan aliansi Murim. Berpura-pura untuk duel bela diri, aku melukai pemimpin perguruan, tetapi sepertinya murid senior perguruan mereka, Yuk Musang, telah kembali, dan itu adalah Osjisam, komandan lokal. Lalu Hiban pun berkata lagi, murid senior, jadi dia bukan salah satu pelatih perguruan. Lalu Cisam pun menjawab, dikatakan bahwa semua 30 orang dari faksi Halbgov dikalahkan satu orang itu. Sambil terlihat Huban yang mengelus jenggotnya, dan ia pun berkata, apa kau akan membiarkan ini karena aliansi Murim? Kau harus tahu, kita tidak dapat membiarkan orang yang menyentuh uang kita tetap hidup. Lalu ia pun berdiri sambil berkata lagi, kirim kapten dari Iron Demon Gob Cigeol untuk mengurusnya. Gunakan cara lama yang sama dengan menantang duel bela diri. Setelah berdebah itu mati, kirim faksi Halbgos untuk membinasakan sepenuhnya perguruan bela diri Dragon Tiger. Sambil terlihat anak buahnya itu yang berkata, dimengerti Tuan. Dan Huban pun berkata lagi, pastikan kau tidak menyisakan ruang untuk aliansi Murim menunggu. Sambil terlihat jam di sana yang menutup pintu dan keluar. Lalu di sisi Huban, ia pun hanya terdiam dengan mata yang sangat tajam. Lalu ia pun berkata, wah, Yuk Musang, dasar bodoh. Sambil kita diperlihatkan tubuh seseorang yang dengan penuh luka, dan ternyata itu adalah Yuk Musang yang merasa ia dibicarakan oleh seseorang. Dan di sana Huban pun berkata, kau hampir tidak selamat dari perang besar kebenaran kejahatan. Sambil Yuk Musang itu pun melihat ke arah sesuatu dengan bekas luka penuh sayatan di tubuhnya itu. Dan Huban pun berkata lagi, kau seharusnya tidak kembali untuk membuang nyawamu. Dan bersambung Momo.